Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah, yaitu tentang studi literatur dynamic convection against liquefaction dan against layers. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Midad Wildan Salahuddin, NPM 21035010130, Program Studi Teknik Sipil UPN Veteran Jawa Timur. Bab 1, 1.1 Against Liquefaction. Liquefaction atau pencairan tanah adalah suatu fenomena geoteknik yang terjadi ketika tanah jenuh air, terutama jenis pasir lepas atau losen, mengalami penurunan kekuatan dan kekakuan secara drastis akibat beban dinamis seperti gempa bumi, getaran dari alat berat, atau ledakan bawah tanah. Dalam kondisi normal, partikel-partikel tanah saling bersentuhan dan didukung oleh tegangan efektif, yaitu selisih antara tekanan total dan tekanan air pori. Namun, saat tanah dikenai beban dinamis berulang, struktur butiran tanah terganggu dan tekanan air pori dalam pori-pori tanah meningkat pesat. Ketika tekanan air pori mencapai atau melampaui tekanan total, tegangan efektif mendekati nol, menyebabkan butiran tanah kehilangan kontak satu sama lain. Pada titik ini, tanah kehilangan daya dukungnya dan mulai berperilaku seperti fluida kental atau lumpur, bukan lagi sebagai massa padat yang mampu menahan beban. 1.2 Against large settlement. Settlement atau penurunan tanah merupakan suatu fenomena geoteknik di mana permukaan tanah mengalami penurunan vertikal sebagai akibat dari pemadatan, konsolidasi atau pergeseran struktur internal tanah ketika tidak lagi mampu menahan beban yang diterapkan di atasnya. Proses ini dapat berlangsung secara langsung setelah pembebanan atau immediate settlement, atau bertahap selama periode waktu tertentu long term settlement, tergantung pada jenis tanah, kondisi drainase. Beban tambahan yang menyebabkan settlement dapat berasal dari struktur bangunan, tangki air, jalan raya, hingga timbunan tanah baru. Selain itu, faktor lingkungan seperti penurunan muka air tanah, pengeringan tanah, lempung, atau aktivitas seismik juga dapat memicu terjadinya settlement. Dalam konteks rekayasa sipil, fenomena ini sangat diperhatikan karena dapat mempengaruhi kestabilan dan umur bangunan secara keseluruhan. Apabila tidak dikendalikan, settlement dapat menyebabkan pergeseran fondasi, retakan struktural, atau bahkan keruntuhan sebagian dari sistem bangunan. 1.3 Dynamic compaction. Dalam mengatasi permasalahan tanah tersebut, dapat beberapa metode, salah satunya adalah dynamic compaction. Metode ini memperbaiki tanah dengan memanfaatkan energi kinetik dari beban berat yang dijatuhkan berulang kali dari ketinggian tertentu ke permukaan tanah. Beban ini biasanya berupa blok beton atau baja berbobot antara 10 hingga 30 ton yang dijatuhkan dari ketinggian 10 hingga 30 meter. Tergantung dari target, kedalaman pemadatan, dan karakteristik tanah. Setiap tumbukan menghasilkan gelombang tekanan dinamis dan getaran yang menyebar ke dalam lapisan tanah, menyebabkan butiran tanah bergerak, saling menata ulang, dan mengisi ruang kosong atau voids di antaranya. Hasil dari proses ini adalah peningkatan kerapatan, pengurangan porositas, dan penurunan tekanan air pori, sehingga tanah menjadi lebih padat, stabil, dan memiliki daya dukung yang lebih tinggi. Metode ini telah lama digunakan secara efektif di berbagai proyek infrastruktur besar, terutama yang berada di atas tanah urukan, reklamasi pantai, atau area dengan potensi liquefaction yang tinggi.
Bab 2, 2.1 Prinsip kerja Dynamic Compaction. Dynamic compaction adalah teknik perbaikan tanah yang dilakukan dengan menjatuhkan beban berat, biasanya antara 10 hingga 40 ton, dari ketinggian tertentu sekitar 10-30 meter, secara berulang di atas permukaan tanah. Proses ini menghasilkan gelombang tegangan dan getaran besar yang menyebar ke dalam tanah dan menyebabkan pergerakan serta pemadatan butiran tanah granular. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan densitas tanah, mengurangi porositas, dan meningkatkan kapasitas dukung tanah terhadap beban. Prinsip dasar dari metode ini adalah transformasi energi potensial menjadi energi kinetik saat beban dijatuhkan. Energi tumpukan tersebut menyebabkan yang pertama, densifikasi tanah granular, yang kedua, penurunan tekanan air pori, yang ketiga, rekonfigurasi butiran tanah menjadi susunan yang lebih padat. 2.2 Penerapan agens liquefaction dan layer settlement. Secara keseluruhan, penerapan dynamic compaction baik untuk agens liquefaction dan layer settlement sama-sama menggunakan kerangka kerja yang kurang lebih sama, hanya tujuan penerapannya saja yang sedikit berbeda. Untuk mengatasi liquefaction, metode ini digunakan untuk meningkatkan densitas tanah granular jenuh air agar tidak kehilangan kekuatan saat terkena getaran seperti gempa. Tujuan utamanya adalah mengurangi tekanan air pori dan mencegah pencairan tanah. Sementara itu, pada large settlement, dynamic compaction diterapkan untuk memadatkan tanah lepas atau timbunan sejak awal sebelum konstruksi. Hal ini bertujuan mengurangi ruang pori dan mencegah penurunan tanah yang tidak merata di masa depan. Singkatnya, pada liquefaction, metode ini berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tanah terhadap getaran. Sedangkan pada settlement, untuk menstabilkan tanah terhadap beban jangka panjang. Bab 3. Studi kasus against liquefaction pada proyek Bandara Yogyakarta International Airport. Berdasarkan studi yang dilakukan Agung Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Analisis Respon Dinamik Tanah Berpotensi Likuifaksi pada Underpass Yogyakarta International Airport. Penelitian yang dilakukan di Underpass Yogyakarta International Airport. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis respon dinamik tiap lapisan tanah berpotensi likuifaksi dengan ragam spektrum multi-degree of freedom, serta memodelkan lapisan tanah berupa shear building. Evaluasi bawah permukaan didasarkan pada data pengeboran dan data NSPT serta data tanah pada 5 titik di sepanjang Underpass Yogyakarta International Airport. 3.2 Studi kasus against settlement pada proyek konstruksi fasilitas kilang minyak di Yunnan, Cina. Berdasarkan studi lapangan pada Hackfield Red Soil di Yunnan, Cina dengan judul A Comprehensive In Situ Investigation on the Reinforcement of Hackfield Red Soil Using the Dynamic Compaction Method. Tujuan penelitian tersebut adalah mempelajari pengaruh energi tumpukan metode dynamic compaction pada perkuatan tanah yang ditimbun tinggi, mengevaluasi efek perkuatan dynamic compaction melalui pemantauan penurunan, uji penetrasi, uji kecepatan gelombang permukaan, dan uji beban plat, menganalisis kedalaman perbaikan tanah yang dicapai oleh metode dynamic compaction. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.